Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Materi pada hari ini adalah pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Terjadinya interaksi antar satu negara dengan negara yang lain itu disebabkan oleh kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN, yang mana kondisi sosial dan kondisi alam itu relatif homogen dan saling membutuhkan. Adapun faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara adalah: pertama, faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat, yang mana masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Terus iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson itu dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga itu dipengaruhi oleh iklim Pisces. Iklim Pisces itu iklim yang mana dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, daratan. Negara-negara ASEAN itu terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terdeteksi, yang mana sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Jadi perubahan iklim ini bisa memicu terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Yang kedua, faktor geologi. Seperti kita lihat pada gambar, ya. Wilayah ASEAN itu terdiri dari lempeng India Australia, terus lempeng Sunda, yang mana lempeng Sunda itu bagian dari lempeng Eurasia, terus lempeng Filipina, ada lempeng Pasifik. Terus lempeng itu adalah bagian dari litosfer atau bagian lapisan terluar dari permukaan bumi, yang mana memiliki struktur padat dan keras karena dia terdiri atas batuan dan tanah. Struktur keras ini, yang padat keras ini, yang mana terdiri dari batuan dan tanah ini bisa bergeser. Itulah yang menyebabkan pergeseran lempeng ini mengakibatkan terjadinya bencana geologis. Contohnya gempa bumi. Terus apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Ada 4 negara ASEAN yang pernah mengalami kejadian gempa bumi, yang mana merenggut korban jiwa yang sangat banyak, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Faktor berikutnya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Jadi hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Jadi negara-negara ASEAN itu kaya dengan barang tambang mentah, ya. Barang tambang mentah ini diekspor ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Memang Singapura tidak menghasilkan barang tambang, tetapi Singapura itu bisa dijadikan tempat ekspor untuk pengolahan barang kebutuhan pokok. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang, ya. Sumber daya alam hayati dan non hayati juga melimpah. Sumber daya alam yang ada di hutan juga ada, bisa digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui ekspor ke negara-negara industri seperti Singapura. Ada juga sumber daya alam dari laut. Jadi bukan hanya di hutan,
sumber daya alam yang ada di ASEAN itu ada juga berasal dari laut. Hasilnya itu bisa berupa ikan, mutiara, rumput laut, sampai barang tambang lainnya. Bisa juga sumber daya alam di laut itu sebagai objek wisata yang bisa menambah devisa negara di negara-negara ASEAN. Terus yang kedua, perubahan perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi. Jadi manusia itu lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Contohnya, adanya kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Teknologi transportasi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat pada perubahan tata kehidupan. Jadi, contohnya jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia dan Singapura atau sebaliknya semakin meningkat setiap tahunnya karena fasilitas pesawat, misalnya transportasi udara, bukan lagi alat transportasi yang mahal. Jadi setiap orang dapat menikmati layanan tersebut karena harganya yang terjangkau, cepat pula, nyaman juga. Contoh yang kedua, kapal laut. Jadi kapal laut merupakan alat transportasi yang digunakan sebagai sarana transportasi dari suatu pulau ke pulau yang lainnya. Bisa juga digunakan sebagai sarana wisata. Transportasi darat semakin banyak yang bisa memberikan alternatif perjalanan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi, maka semakin mendesak pembangunan penyediaan sarana prasarananya. Ini akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Jadi di beberapa negara ASEAN itu rekayasa jaringan lalu lintas transportasi daratnya itu sudah sangat canggih. Contohnya Singapura dan Thailand mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah. Jadi dengan berkembangnya sarana prasarana transportasi itu, maka semakin banyak alat transportasi disediakan. Yang kedua, teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara yang berkomunikasi pertama kali yang diajarkan oleh ibu kepada anaknya, seperti itu contohnya ya. Yang mana bahasa yang diajarkan oleh ibu kepada anaknya itu biasa dinamakan bahasa ibu, yaitu komunikasi. Jadi ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi jadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang sangat singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa yang lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat, yang mana membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke tujuan. Berbeda dengan sekarang ya. Jadi perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN itu sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Ini dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek, baik itu sosial, ekonomi, budaya, maupun. Terus yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Jadi ada pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya, seperti dibentuknya Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Jadi ada namanya Pasar Tunggal di mana semua kegiatan-kegiatan ekonomi dipusatkan di Pasar Tunggal tersebut. Kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN karena mudahnya komunikasi, meningkatnya daya saing dan menarik investasi asing karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin mudahnya orang berkomunikasi, akhirnya
semakin menarik investasi asing untuk datang berkunjung ke negara-negara ASEAN. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Otomatis ya, kalau misalnya industri semakin berkembang, maka terjadi perluasan lapangan kerja. Penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depannya. Terus, mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN. Selanjutnya, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Jadi, pendidikan akan lebih berkualitas karena tuntutan tenaga kerja. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri sering terjadi di negara-negara ASEAN, dengan mana laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, terutama terjadi di pinggir kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan. Di antaranya, pembangunan industri itu membutuhkan lahan strategis, lahan yang murah, dan lain-lain, yang mana akibatnya para petani itu tergusur dari tanah mereka digantikan dengan uang. Jadi konversi yang terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan itu letaknya berdekatan dengan fasilitas umum. Akhirnya lahan pertanian semakin berkurang karena digunakan sebagai pendirian perusahaan industri. Seperti itu. Pengaruh yang lain berupa konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Karena semakin banyaknya jumlah manusia, maka semakin luas dibutuhkan pemukiman. Dampaknya, luas lahan pertanian akan semakin berkurang. Petani ataupun buruh tani kehilangan pekerjaannya karena lahan yang digunakan untuk bertani semakin berkurang, ya. Lahannya itu digunakan untuk mendirikan industri. Akhirnya hilanglah lahan terbuka hijau, kurangnya lahan resapan air dan sebagainya. Jadi itulah tadi pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Sekian untuk pelajaran kali ini. Syukran atas perhatiannya. Untuk tugasnya nanti Ustazah sampaikan di kolom pengumuman Google Classroom. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.